Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1896. Tang Zichen mendarat di udara dengan pakaiannya di hadapan semua orang, dan gerakan serta penampilannya sangat tampan. Banyak gadis muda dari klan Yong melihat Tang Zichen yang tampan dan kuat tidak bisa mengendalikan perasaan mereka yang mengharukan. Tentu saja, klan lain dari klan Yong memandang Tang Zichen dengan kebencian, tetapi kebencian mereka sangat lemah karena mereka pucat karena marah pada seseorang yang bahkan bukan tandingan leluhur mereka. Tang Zichen memandangi Yong Xiong yang tampak malang dan berkata, "Kakak Yong, maaf aku tidak mengendalikan kekuatanku barusan." Yong Xiong terlihat sangat malu dan mendengus. Fu Wulding berkata dengan sikap muram, "Tang Zichen, kamu benar-benar mengejutkan." Tang Zichen sangat kesal dengan Fu Rutles ini. Tang Zichen sekarang memiliki penilaian kasar atas kekuatannya sendiri. Setidaknya Tang Zichen berpikir bahwa mungkin tidak ada keraguan baginya untuk melawan Fu Rutles. Karena dia datang untuk menghadiri ulang tahun leluhur klan Yong hari ini, Tang Zichen secara alami harus mengambil sikap. Tang Zichen segera berkata, "Fu Ruch, saya baru saja melakukan beberapa sesi tanding dengan Yong Xiong. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia bersedia berdebat dengan saya. Apa? Kamu ingin menantangku?" Wajah Fu Rou menggigil. Tang Zichen mengatakan itu hanya luka dan kering, tetapi itu sebenarnya memprovokasi dia, yang merupakan hal yang sangat memalukan untuk dilakukan. Tang Zichen berkata, "Ini bukan tentang memprovokasi, itu hanya tusukan dan tusukan." Pada saat itu, Pusaro peringkat kedua berkata, "Fu Emotionless, karena Tang Zichen sangat tertarik, kenapa kamu tidak bermain dengannya?" Fu Emotionless berkata dengan wajah marah, "Tang Zichen, apakah kamu yakin ingin berdebat denganku?" "Hahaha, apa yang tidak pasti tentang itu, Fu Rutles, ayolah, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa yang bisa kulakukan." Tubuh Fu Emotionless bergetar, dan tatapan dinginnya menyapu. Senjata sudo abadi yang dianut Fu Emotionless adalah saber dewa kematian. Saber kematian ini, jutaan tahun yang lalu, berada di tangan Wang Xueluo, dan pada saat itu, dengan saber kematian ini, Wang Xueluo menjadi hegemon dari benua selatan ekstrim 7 lautan. Sayangnya, setelah kenaikan Wang Suro, pedang kematian diserahkan kepada keturunan klan Sura, tetapi keturunannya gagal mempertahankannya, dan pada akhirnya diambil oleh orang kuat bernama Fu. Sejak saat itu, klan Sura mundur dari keadaan ketuhanan mereka dan berguling kembali ke 6 lautan kematian, dan sekarang, klan Sura bahkan telah jatuh ke titik kepunahan. Dan pria kuat bermarga Fu itu diturunkan dari generasi ke generasi, hingga generasi Fu Rutles saat ini. Tang Zichen dan Fu tanpa emosi, keduanya saling berhadapan di langit. Di tangan Fu Rutles, dia memegang pedang yang benar-benar hitam, dan pedang hitam ini adalah Death Sword. Tang Zichen tahu bahwa Sura 18 Knife miliknya akan menjadi lebih kuat jika dipasangkan dengan Death Sabre. Namun, Tang Zichen mungkin tidak dapat merebut Death Sabre, dan bahkan jika dia bisa, jika dia melakukannya, Nuo Elepan terkuat hidung dan pusara tidak akan pernah berhenti karena mereka tidak bisa membiarkan Tang Zichen memiliki dua senjata abadi semu sendirian. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak berniat merebut saber maut, dan untuk saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi No Elepan Nose dan Pusaro. Kematian. Death Saber menebas ke arah Tang Zichen sekaligus. Wow! Latihan putih seperti setan merobek Tang Zichen, momentum menakutkan yang seolah-olah akan membelah seluruh dunia menjadi dua.
12 pedang Tang Zichen tiba-tiba bersatu menjadi satu, menampilkan jurus terkuatnya saat ini. Formasi pedang keluarga Sura 18 Sabre menjadi satu. Buka langit dan buka bumi. Pedang Tang Zichen. Tebasan dengan Fruitless bertabrakan dengan keras di langit. Boom! Seolah-olah dua planet bertabrakan, seluruh dunia menjadi gelap, seolah-olah matahari dan bulan tidak memiliki cahaya dan akhir zaman telah tiba. Semua orang di tanah memiliki perasaan yang jelas bahwa saat tabrakan, seseorang turun larut malam. Kemudian, tanah bergetar dan hampir semua rumah runtuh pada saat itu. Nenek moyang klan Yong sangat tertekan saat ini. Ulang tahun ke-3000 yang bagus, tapi sekarang telah mengubah markas keluarganya menjadi reruntuhan. Dua penguasa bertarung satu sama lain, kehancurannya terlalu besar. Setelah puluhan napas, langit dan bumi terbuka kembali dan langit berangsur-angsur kembali jernih. Dengan benturan pedang tadi, baik Tang Zichen dan Fruitless telah mengeluarkan kekuatan terkuat satu sama lain, dan dapat dikatakan bahwa satu tebasan akan membedakannya. Tang Zichen berdiri di udara, tubuhnya selemah tali pengikat. Di sisi berlawanan dari Tang Zichen, Fu tanpa emosi berlumuran darah, rambut, pakaiannya, semuanya hilang, tampak sangat menyedihkan dan sengsara. Tang Zichen hanya secara fisik tidak berdaya, tetapi sebaliknya tidak ada perbedaan. Jadi, sekilas jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Tang Zichen mendengus, kulit kepala hilang. Penampilan ini sangat tampan. Kamu, Fu emotionless melihat sarkasme Tang Zichen dan menggigit giginya karena marah. Tang Zichen berkata, kamu menggigit gigimu lagi. Percaya atau tidak, aku membuatmu kehilangan kulit manusiamu, hanya butuh satu gerakan dan kamu sesengsara ini. Jika aku kembali dengan pedang lain, kamu pasti akan mati. Tubuh Fu emotionless bergetar, dia mengira Tang Zichen benar-benar bisa melakukannya lagi. Faktanya, Tang Zichen memang bisa melakukannya lagi jika dia harus bertahan dengan keras, tapi itu pasti tidak sekuat sekarang. Di lapangan, setiap orang harus memeriksa ulang Tang Zichen. Pusaro terbang dan tertawa. Tang Zichen, kekuatan yang bagus, baiklah, mari kita potong dan lari titik ke titik. Mengapa membuat gemerincing seperti itu? Tang Zichen mengalihkan pandangannya ke arah Pusaro dan bertanya, mungkinkah kamu juga ingin memotong dan berjudi denganku? Pusaro mendengus. Tang Zichen, kamu telah membuktikan kekuatanmu dan cukup memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 5 tuan kami. Apakah aku masih perlu berdebat denganmu? Tentu saja, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam hitungan detik, maka ayolah. Faktanya, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan itu. Tang Zichen tahu bahwa Pusara memiliki kekuatan untuk mengalahkan Fruitless dalam hitungan detik, jadi Tang Zichen tidak yakin dia bisa mengalahkan Pusara kecuali Tang Zichen melangkah ke tahap kesengsaraan ke-7. Sekarang Tang Zichen telah membuktikan kekuatannya, tidak perlu bertarung lagi untuk merugikannya. Tang Zichen berteriak, api kecil, ayo pergi. Ya, saudara Chen. Tang Zichen dan Little Fire terbang jauh di depan kerumunan. Setelah Tang Zichen pergi, tatapan Pusaro menjadi sangat dingin saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Tang Zichen. Sudut mulutnya sedikit yang jelas bahwa dia harus memperlakukan Tang Zichen sebagai lawan yang setingkat dengannya. Fruitless berkata, Pusaro, terima kasih telah keluar untuk menakut-nakuti Tang Zichen untukku. Jika kamu tidak keluar saja, aku tidak tahu apakah Tang Zichen akan menyerangku lagi. Aku benar-benar tidak punya kemampuan untuk melawan lagi. Pusaro berkata, Tang Zichen ini, saya tidak berharap kekuatannya melebihi perkiraan saya. Saya khawatir saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dia baru saja menjadi penguasa benua ekstrim selatan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Fu Rou berkata dengan masam di dalam. Saya tidak tahu tentang itu,
Singkatnya, saya khawatir tidak ada yang berani memiliki psikologi terhadap gerbang Tangji di masa depan. Leluhur Yongklan yang berada di tanah pada saat ini berada dalam suasana hati yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi sekarang bahkan Fu Rutles telah dipukuli dengan sangat buruk, maka dia tidak terlalu terhina ketika dia dihancurkan sebelumnya. Tang Zichen dan Little Fire segera pergi sangat jauh. Kakak Chen, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, kecuali sedikit lemah. Aku dianggap lebih ringan dibandingkan Fu Rutles. Aku tidak melihat Fu Rutles, rambutku hilang, seluruh tubuhku telanjang. Haha, Fu Emotionless telah kehilangan kesabarannya kali ini, lain kali dia melihatmu aku khawatir dia tidak akan berani murung padamu. Ya, jadi kekuatanlah yang menentukan status. Sayang sekali aku tidak terus memprovokasi dia setelah Pusaro terbang. Menteri, apa pendapat Anda tentang Pusaro peringkat 2 itu? Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, dia sangat kuat, dan senjata sudo abadi yang dia miliki adalah boneka terbelah. Saya tidak memiliki kepercayaan diri kecuali saya mencapai tahap ke-7 kesengsaraan. Tidak masalah, kamu sudah cukup kuat, mereka semua berada di tahap ke-8 kesengsaraan sementara kamu baru di tahap ke-5 kesengsaraan, dan kamu sudah mengalahkan Yi Dingkang, Yong Xiong, dan Fu Rutles, bahkan jika Anda peringkat Anda masih di tempat ketiga. Mari kita kembali dulu, di masa depan, lebih baik membawa alam terlebih dahulu dan mencoba untuk mencapai tahap kesengsaraan ke-7 secepat mungkin. Ketika saya mencapai tahap kesengsaraan ke-7 itu akan menjadi hari saya mengalahkan Pusara. Tang Zichen segera kembali ke gerbang Tangji. Secara alami, Mu Qianji dan yang lainnya sangat cemas menunggu kembalinya Tang Zichen. Bagaimana? Begitu Tang Zichen kembali, dia menerkam dengan prihatin dan bertanya. Little Fire tersenyum dengan acuh tak acuh, sampah, bisakah kita kalah jika kita melayani? Setelah perang ini, gerbang ekstrim Tang kita telah sepenuhnya mendapatkan pijakan di benua ekstrim selatan dari 7 lautan. Itu bagus. Mu Qianji dan yang lainnya merasa lega dan menatap Tang Zichen dengan penuh kekaguman. Tang Zichen berjalan ke aula utama, sementara Little Fire masih memberitahu mereka tentang pertempuran seru di tempat ulang tahun Yong Xiong, dan bahkan detail sekecil apapun diberikan. Mendengarkan sekelompok dari mereka, berharap mereka dapat memutar kembali waktu ke tempat kejadian untuk melihat hal yang sama. Tang Zichen duduk di aula utama dan menyesuaikan tubuhnya, lagi pula itu setelah pertempuran penguasa. Meskipun hanya satu gerakan untuk menentukan pemenang, tetapi gerakan destruktif itu sangat menguras tenaga. Tang Zichen tidak dapat pulih sepenuhnya, bahkan jika dia datang jauh-jauh kembali. Saya tidak tahu kapan, tetapi ketika Tang Zichen membuka matanya, langit sudah gelap. Itu sangat sunyi di aula utama, hanya Tang Huan, sendirian, duduk tidak jauh dari Tang Zichen sedang mengupas buah. Kamu sudah bangun. Tang Huan melihat Tang Zichen membuka matanya dan muncul dengan panik. Yah, jam berapa sekarang? Ini sudah tengah malam. Wah, apakah kamu sudah pulih? Yah, ini kembali ke puncaknya. Ngomong-ngomong, ini tengah malam, kenapa kamu tidak istirahat atau berlatih? Aku datang untuk memeriksamu, aku tidak menyangka kamu baru saja bangun. Tang Zichen terbangun di tengah malam, merasakan panas naik di perutnya, dan melihat ke bawah, di beberapa titik, Tang Zichen mengalami reaksi nokturnal. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, Huan, kamu hampir 30 tahun ini. Ya, dalam sekejap mata, hampir 30, waktu berlalu begitu cepat. Tang Zichen berkata, masa muda sangat berharga, sayang untuk dilewatkan. Apa maksudmu? Tang Huan terkejut. Lu Yuxi lebih muda darimu, begitulah, kupikir sudah waktunya giliranmu. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Apa giliranku? Tang Zichen bergegas dengan panah dan memeluk Tang Huan. Apa yang kamu lakukan?
Bagaimana menurutmu ini tengah malam pria dan wanita yang sendirian apalagi yang kamu lakukan? Kamu, Tang Huan tersipu. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, semuanya akan menjadi wanitaku. Sekarang Lu Yuxi sudah giliranmu. Saya, apa? Kamu tidak mau ah? Aku belum siap. Apa yang diperlukan untuk siap? Merobek. Tang Zichen menarik dan pakaian Tang Huan robek. Tang Huan berteriak secara refleks. Tang Zichen tertawa, dan segera Tang Zichen menelanjangi Tang Huan. Tang Zichen dengan sembrono membelai kulit halus dan halus Tang Huan, serta tubuhnya yang melengkung sempurna. Tubuh Tang Huan mati rasa karena sentuhan Tang Zichen. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada detail lebih lanjut, ketahuilah bahwa kebahagiaan seksual Tang Zichen tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan tidak dapat dipahami tanpa pengalaman langsung. Lebih dari 1 jam kemudian, Tang Zichen dan Tang Huan sudah berpakaian lengkap dan mereka duduk bersandar satu sama lain. Melihat lebih dekat orang bisa melihat senyum tipis di sudut mulut Tang Huan, sepertinya dia akhirnya menjadi wanita Tang Zichen. Aku akan memanggilmu apa mulai sekarang? Tang Huan berbisik. Terserah kamu, suami, laki-laki apapun, kata Tang Zichen. Semuanya sangat klise, aku lebih suka memanggilmu saudara laki-laki Zichen. Tentu aku hanya akan berpura-pura bahwa saudara yang kamu panggil itu bukan aku. Saudara yang kamu panggil bukan. Siapa itu? Tentu saja itu saudaraku. Apa maksudmu? Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Kamu tahu. Tang Huan tertegun selama beberapa detik, tetapi akhirnya menyadari apa artinya ketika mata ambigu Tang Zichen menunjukkan. Kamu sangat jahat, bentak Tang Huan. Ayo, panggil satu. Panggil satu. Kakak Zichen, kamu sangat jahat. Hahaha, adik laki-laki tidak buruk, Huan tidak suka, hahaha. Di istana, tawa ceria Tang Zichen terdengar. Tang Huan pergi pada cahaya pertama, tidak lama setelah Tang Huan pergi, Mu Qianji dan Yuxi datang, tetapi Mu Qianji dan Yuxi yang pintar melihat pemandangan itu dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi tadi malam ketika Tang Huan ada di sini. Yuxi dengan tersenyum, sepertinya kita akan memberi selamat kepada Huan. Speechless. Mu Qianji memutar matanya, dia benar-benar tidak mengerti anak-anak ini. Di mata Mu Qianji, baik Tang Huan dan Yuxi seperti gadis-gadis dari generasi muda. Pada hari-hari berikutnya, Tang Zichen menetap di gerbang Tangji. Gerbang Tangji juga berkembang dengan tertib, dan hanya dalam 8 tahun, gerbang Tangji telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta murid di benua selatan ekstrim dari 7 lautan. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Tang Zichen juga telah berkultivasi selama 8 tahun di 7 lautan. Namun, 8 tahun hampir merupakan waktu yang sangat singkat untuk transmigrasi abadi tanpa perubahan apapun, seperti 8 hari untuk orang biasa. Setelah 8 tahun, Tang Zichen masih berada di tahap kelima kesengsaraan. Tidak mudah untuk menerobos ke Sixth Order of Tribulation. Kakak Chen, sudah 8 tahun, dan aku sama sekali belum menyentuh ambang tahap kelima kesengsaraan. Di istana tertentu, api kecil mengeluh kepada Tang Zichen. Jangan bilang kamu, aku tidak sama, semakin sulit aku semakin jauh ke beberapa alam berikutnya, aku merasa seperti tidak berubah sama sekali dari 8 tahun yang lalu. Sepertinya kita harus lebih sering keluar, kita tidak beradaptasi secara alami untuk bercocok tanam di rumah. Kita tidak seperti orang lain, kita sudah akrab dengan setiap tempat di Seven Seas. Kita baru saja tiba di Seven Seas 8 tahun yang lalu, dan kami tidak keluar selama 8 tahun ini, jadi kami tidak terbiasa dengan Seven Seas lainnya. Kami hanya tahu bahwa kami berada di benua selatan ekstrim dari Seven Seas.
Tang Zichen mengangguk, ya ada 3 benua lain di 7 lautan selain benua ekstrim selatan, dan berada di tempat yang lebih jauh, ada tempat lain yang belum kita jalani di tempat lain. Memang benar kita harus pergi untuk berjalan-jalan, tetapi alasan mengapa saya tidak pergi kemanapun selama 8 tahun terakhir bukan karena saya tidak mau, tetapi saya khawatir saya akan berjalan di seluruh Seven Heavy Seas. Mengapa kamu takut berjalan di seluruh 7 lautan? Karena jika aku berjalan di seluruh 7 lautan, dan aku masih berada di alam yang sama, itu berarti masa depan karir kultivasiku akan seperti genangan air yang tergenang, jadi kamu tidak akan melihat apapun, harapan. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi kita masih harus lebih sering keluar. Pada saat ini, seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 16 tahun berjalan di ambang pintu. Gadis ini mengenakan gaun putih bersih, wajahnya seperti agar-agar, matanya seperti bunga persik, dan wajahnya sangat halus, jadi halus sehingga seseorang akan lupa untuk bernafas dan lupa bahwa dia hidup dalam sekejap. Saya melihat suara gadis itu dengan manis berteriak kepada Tang Zichen, saudaraku, kemana kamu pergi? Aku juga ingin pergi. Tang Zichen mengangkat wajahnya dan berkata, Xiao Bai, kamu tidak boleh mencampuri urusan orang dewasa, dan berkultivasi dengan baik di gerbang Tangci. Gadis cantik itu mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi aku sudah berkultivasi sampai aku bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan sulit untuk terus meningkat dalam waktu singkat. Tang Zichen menghela nafas. Gadis cantik ini tidak lain adalah naga putih kecil yang diambil Tang Zichen di sekte awan terbang, dan sekarang, naga putih kecil itu telah tumbuh dewasa, dan dengan bantuan Tang Zichen, naga putih kecil itu juga telah berkultivasi ke Mahayana Panggung dan bisa berubah menjadi manusia. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, penampilan Little White benar-benar mengejutkan semua orang. Tidak menyangka bahwa bentuk manusia dari Little White begitu cantik. Penampilan ini, saya tidak tahu berapa banyak keindahan manusia yang malu pada diri mereka sendiri. Bahkan Mu Qianji, Tang Huan, Lu Yuxi dan yang lainnya dengan rendah hati mengatakan bahwa Little White lebih cantik dari mereka. Karena Little White telah hidup dengan manusia sejak dia masih kecil, estetika, pandangan dunianya, semuanya sama dengan manusia. Misalnya, tampan, cantik, jelek, estetika manusia ini juga merupakan estetikanya. Di mata Little White, Tang Zichen-nya saudara laki-laki adalah pria paling tampan di dunia. Ini tidak persis sama dengan Little Fire dan Violet murid. Little Fire dan Purple murid, estetika mereka masih didasarkan pada nenek moyang mereka. Misalnya, kecantikan manusia, ketika Little Fire melihatnya, dia tidak merasakan apa-apa karena Little Fire bukanlah manusia, dan dia tidak bisa memeriksa apakah seseorang cantik atau jelek dari sudut pandang manusia. Tidak peduli seberapa cantik manusia, di mata Little Fire itu hanyalah manusia. Seperti manusia melihat ular, ular itu sangat cantik, tapi di mata manusia itu tetap ular. Saudaraku, apakah kamu akan membawaku ke sana atau tidak? Baiklah, jika aku pergi, aku akan membawamu bersamaku, tidak apa-apa. Itu lebih seperti itu. Lalu mengapa kamu tidak bergegas dan pergi berlatih? Little White berjalan pergi dengan main-main dan menggemaskan. Tang Zichen berkata, api kecil, apakah Anda memiliki pemikiran tentang betapa cantiknya penampilan putih kecil? Anda tidak berhati-hati dengan usia Anda. Little Fire kaget dan sibuk, Menteri, jangan takut. Gertak aku. Bagaimana aku menggertakmu? Meskipun Sebastian masih muda sekarang, dalam beberapa tahun, dia sudah menjadi gadis besar. Kakak Chen, kamu benar-benar keterlaluan. Itu adalah gadis cantik di matamu, tetapi di mataku itu masih berbeda denganku. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan kecantikan dan keburukan, dan jika aku menyukai kecantikan manusia, saya akan menemukan pacar di dunia fana. Kamu suka yang mana?
Omong kosong, tentu saja aku menyukai jenisku sendiri. Menteri, maukah kamu mencari pacar yang kejam? Seperti babi betina, perempuan jalang, sapi. Harus, jangan katakan itu. Tang Zichen melambaikan tangannya berturut-turut. Saya berani mengatakan bahwa di mata Little Fire, wanita manusia, termasuk wanita naga, seperti babi betina dan anjing di mata manusia. Kalau begitu, sebenarnya Tang Zichen yang terlalu banyak bicara. Kakak Chen, jangan katakan itu lagi. Betapapun cantiknya kecantikan manusia, di mataku itu seperti babi betina di mata manusia. Baik, aku mengerti. Aku baru saja melihatmu ada dalam wujud manusia untuk waktu yang lama dan tanpa sadar mengabaikan sifat aslimu. Tapi, kakak, aku tidak tahan melihatmu lajang untuk waktu yang lama. Jadi, saya berharap, suatu hari, saya dapat menemukan salah satu dari jenis saya sendiri, tidak peduli seberapa cantik atau jeleknya, selama itu perempuan, saya menginginkannya. Hahaha, sejujurnya ada saatnya saya juga menginginkannya lawan jenis. Sekarang aku tidak punya persyaratan lagi, selama itu dari jenisku sendiri, perempuan, tidak peduli seberapa tua atau lemahnya itu. Aku akan pergi, tidak peduli seberapa tua atau lemah atau sakit, kamu memiliki selera yang sangat kuat. Tang Zichen merinding. Little Fire Heheli tersenyum, kakak Chen, kamu harus mengerti itu bahkan bukan yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat. Juga, hahaha. Tang Zichen menghibur api kecil, jangan khawatir, dalam beberapa hari kita akan berangkat dan berjalan mengelilingi 7 lautan, mungkin, di suatu tempat di kegelapan 7 lautan ada saudaramu, lalu aku akan bisa memeluk balik kilin yang cantik. Jangan bercanda Chen, keturunanku sangat langka. Ngomong-ngomong, murid ungu dia juga telah berevolusi menjadi naga sekarang dan termasuk dalam ras naga, murid ungu dan putih kecil, mereka adalah spesies yang sama. Dan apakah kamu memperhatikan cara murid ungu memandang Little White? Murid Violet, Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya. Kakak Chen, karena air gemuk tidak mengalir keluar, sebaiknya kamu memenuhi murid ungu, lagi pula murid ungu juga masih lajang sekarang. Tang Zichen berkata itu ide yang bagus, kali ini, ayo bawa murid Zi Xiaobai bersama kita dan lihat apakah mereka berdua bisa menelepon. Haha, benar, lagi pula, murid ungu adalah anak dari saudara kita Little Black dulu. Agak sedih, dulu ketiga bersaudara itu. Sekarang, Little Black sudah lama menjadi abu dan berubah menjadi tanah. Di era tandus itu, Little Fire dan Little Black, dua ras yang berbeda, menghabiskan banyak tahun yang sepi dan membosankan bersama. Jangan sentimental. Tang Zichen menepuk bahu Little Fire, takdir seperti itu, tidak selalu seperti yang diinginkan. Pada saat ini, di suatu tempat di kegelapan gerbang Tangji, murid Violet, yang memiliki janggut di seluruh wajahnya, diam-diam memperhatikan gadis muda yang cantik dan menyentuh Xiao Bai. Sebagai sesama naga, murid ungu bisa merasakan kecantikan Little White lebih dari rata-rata orang. Kecantikan Xiao Bai sangat langka di perlombaan naga, dan bahkan orang-orang pun bisa merasakan kecantikannya, belum lagi naga dari ras yang sama. Namun, murid Violet, yang terlihat seperti seorang paman, tahu jauh di lubuk hatinya bagaimana dia bisa layak menjadi putih kecil. Hei, Paman Ungu Hitomi, apakah kamu di sini untuk melihat kakakku juga? Sebastian melihat murid ungu itu. Kecil putih kecil, ya. Purple Hitomi tergagap sedikit, tidak bisa menjaga kata-katanya di hadapan kata-kata yang begitu cantik. Kalau begitu cepatlah, kakakku baru saja menyelesaikan latihannya. Oh, bagus. Hitomi ungu mengangguk, putih kecil berbalik dan berjalan pergi, tidak mengambil banyak langkah. Putih kecil tiba-tiba melesat ke langit dan berubah menjadi naga putih. Ketuk.
Melihat putih kecil memanifestasikan tubuh aslinya, tiba-tiba murid ungu tercengang dan mau tidak mau menelan ludahnya. Di mata murid ungu, naga putih kecil yang berubah menjadi tubuh aslinya adalah yang terindah, dan dia tidak bisa melihat keindahan atau keburukan ketika berubah menjadi bentuk manusia. Tang Zichen tinggal di rumah selama 3 hari, dan setelah 3 hari Tang Zichen berangkat dengan Little Fire, Purple Hitomi, dan Little White. Kemana kita akan pergi dulu? Little Fire bertanya. Kita berada di benua paling selatan, ada benua tepat di utara kita, benua di timur laut, dan benua di barat laut. Mari kita pergi ke timur laut dulu, kata Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya segera terbang keluar dari benua paling selatan dan memasuki lautan. Beberapa orang terbang di atas lautan selama setengah hari. Apa yang terjadi? Belum sampai. Keempat benua tidak berjauhan satu sama lain ketika kita melihatnya dari atas sebelumnya. Little Fire tampak bingung. Aku tidak mengerti, teruslah terbang. Setelah 2 hari terus terbang, akhirnya mereka sampai di benua di timur laut. Aduh! Sebelum mereka mendekati benua, Tang Zichen dan yang lainnya mendengar raungan naga. Hei, suara apa itu? Little Fire terkejut. Naga putih kecil sibuk berkata, saudaraku, itu naga. Bukan, klan naga. Membersihkan awan dan kabut. Memang, Tang Zichen melihat benua di depannya, ada banyak naga melayang di langit, dan naga itu memiliki berbagai warna, merah, biru, ungu, hitam, dan putih. Wow, sial, ini benar-benar naga, kami bahkan datang ke negeri naga. Little Fire tertawa. Ada juga banyak naga yang telah berubah menjadi bentuk manusia di tanah klan naga. Little White berkata dengan heran, hebat, sangat hebat. Pada saat ini, murid ungu juga terkejut, meskipun murid ungu dulunya hanya Jiao dan kemudian berevolusi menjadi naga, tetapi sekarang menjadi roh yang sama tidak peduli apapun. Tang Zichen berkata, jangan impulsif dulu, bagaimanapun juga ini adalah wilayah klan naga, jangan bertindak gegabah karena klan naga mampu bertahan di 7 lautan sepanjang tahun, pasti ada sesuatu yang luar biasa, mungkin, klan naga tidak membutuhkan senjata sudo abadi, kekuatan bertarungnya sama bagusnya dengan tuan manusia yang memiliki senjata abadi palsu. Pada saat ini, seekor naga hitam melihat Tang Zichen dan yang lainnya di awan dan segera bergegas. Manusia pemberani, beraninya kamu melanggar tanah ras nagaku. Tanpa berkata apa-apa, naga hitam ini langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan gas putih. Seluruh langit bau, hanya mengeluarkan racun. Tang Zichen melambaikan tangannya dan meniup semua gas beracun. Ini adalah naga hitam, naga perampok peringkat pertama. Naga hitam menjadi marah dan mengibaskan ekornya ke arah Tang Zichen dan yang lainnya. Api kecil bergegas keluar. Bang! Satu pukulan menjatuhkan naga hitam itu. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan sopan. Kamu ras apa lagi? Naga hitam itu mengamuk. Pada saat itu, Little White sedang sibuk berkata, Senior, saya juga dari ras naga, Anda tahu. Setelah mengatakan itu, Little White tiba-tiba mengungkapkan dirinya sebagai Ben. Tubuh. Ketika naga hitam melihat Sebastian, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Lihat, aku juga naga. Dan aku. Pada saat ini, murid ungu juga terbang keluar, dan tubuh asli murid ungu juga adalah naga hitam. Kalian, naga hitam itu tampak bingung, karena di dunia ini, ras naga hanya berpenduduk sangat banyak, tetapi dia belum pernah melihat pupil ungu sebelumnya, dan untuk putih, dia merasa akrab pada pandangan pertama agak curiga, bahwa dia adalah keturunan dari naga tertentu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, Rono, bawa mereka ke lembah naga. Ya, kepala klan.
Naga hitam itu segera memalingkan wajahnya dan berkata, "Semuanya, ketua klan kita baru saja berbicara, ikutlah denganku ke lembah naga." Tang Zichen dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apakah ada bahaya dengan terburu-buru datang ke klan naga, tetapi murid putih dan ungu kecil keduanya berasal dari klan naga, jadi secara wajar, mereka tidak bisa. Tang Zichen berkata, "Ayo pergi, aku akan melihat." Selain itu, murid kecil putih dan ungu sama-sama dari klan naga, mungkin mereka harus kembali ke klan mereka sendiri. Selain itu, Xiao Bai harus memiliki kehidupan, mungkin kita dapat menemukan kerabat Xiao Bai di sini. Little White penuh antisipasi, bahkan Little White juga ingin tahu siapa kerabatnya. Tang Zichen terbang ke depan mengikuti naga hitam di depannya, dan di sepanjang jalan, Tang Zichen melihat banyak naga. Little Fire bertanya pada naga hitam, "Kamu naga memiliki populasi yang cukup besar. Banyak kentut dibandingkan dengan ras manusia, populasi kita jauh lebih rendah. Berapa banyak populasi yang kamu miliki sekarang?" "Hanya 100.000. Ratusan ribu naga memang sangat kecil dibandingkan manusia." Little White bertanya, "Senior, mengapa saya jarang melihat naga putih dalam perjalanan ini?" Sebastian lebih memperhatikan yang putih karena dia berkulit putih, tetapi dia tidak melihat banyak naga putih. Jumlah terbesar dari mereka adalah naga hitam. Naga putih memiliki massa tubuh tertinggi, di mana ada begitu banyak naga putih. "Jadi aku memiliki massa tubuh tertinggi, Yai," teriak White girang. "Kenapa kekanak-kanakan seperti manusia?" Naga hitam itu mendengus. Little Fire berbisik kepada Tang Zichen, "Kakak Chen, pria ini sepertinya tidak terlalu ramah." "Yah, lebih baik berhati-hati," kata Tang Zichen. Segera, dia tiba di lembah naga, di mana ada lebih banyak naga, dan hampir semuanya terkonsentrasi di lembah naga. Begitu Tang Zichen memasuki lembah naga, dia merasakan banyak pemaksaan yang kuat. Wajah Tang Zichen berubah, begitu banyak ki yang kuat ini pasti sebanding dengan tuan dari tahap ke-8 kesusahan, yang acak ini, dapat bertarung dengan tuan yang memiliki senjata abadi semu. Tang Zichen memiliki firasat buruk, jika naga-naga ini akan membunuh Tang Zichen sekarang, saya khawatir itu akan sangat mudah. Bahkan jika beberapa tuan manusia itu bersatu datang ke sini, saya khawatir mereka tidak akan cocok. Namun, setelah mencapai lembah naga, Tang Zichen tidak punya alasan untuk kembali dan hanya bisa melanjutkan dengan keras kepala. Sesampainya di tengah lembah naga, Tang Zichen dan yang lainnya mendarat di tanah. Di atas tanah, dibangun sebuah istana emas yang mewah, yang sebenarnya sangat mirip dengan bangunan yang dihuni oleh manusia. Sepertinya naga juga suka hidup seperti manusia. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hampir semua naga di tanah diubah menjadi bentuk manusia. Setelah Tang Zichen mendarat di tanah, seorang lelaki tua dengan penampilan agak tua keluar dan melirik Tang Zichen dan yang lainnya. "Patriark, merekalah yang mendapatkan naga kita, dan keduanya juga berasal dari klan naga tetapi belum pernah melihatnya." Pemimpin klan naga memandang Sebastian dan valet murid, lalu tersenyum. Tuan ini takut dia berevolusi dari ular Jiao menjadi naga. Murid ungu sedikit terkejut, hanya itu yang bisa dilihat. Tang Zichen dengan sibuk berkata, "Salam kepada ketua klan naga, saya dari benua ekstrim selatan, penguasa gerbang Tangji. Saya harap ketua klan akan memaafkan saya karena terburu-buru datang ke sini hari ini." Kepala klan naga itu berkata, "Manusia di benua ekstrim selatan, bahkan yang paling kuat sekalipun, tidak berani menginjakkan kaki di benua lain, namun kamu berani datang kepada kami." "Mereka tidak berani." Tang Zichen sepertinya tidak tahu bahwa beberapa dari mereka yang memiliki senjata abadi semu tidak berani datang ke benua lain.
yang disebut penguasa umat manusia, jika mereka tidak memiliki beberapa senjata abadi semu, di mana mereka dapat bertahan hidup di sini. Selain itu, tanah tandus di benua ekstrim selatan adalah tempat yang dibenci oleh berbagai binatang suci dari 7 lautan kita. Jika tidak, ras manusia itu tidak akan bisa ada di sini. Binatang suci. Kamu manusia yang menarik, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Sejujurnya aku baru saja datang dari 6 laut berat dan baru saja menginjakkan kaki di laut 7 berat. Tidak heran, di tempat-tempat di mana aura 6 laut berat tipis, seseorang bisa bangkit dan mendapatkan tempat di 7 laut berat. Sepertinya kamu memiliki bakat yang bagus. Aku orang yang masih menghargai para jenius, apakah mereka manusia atau naga? Masuklah. Terima kasih, senior. Tang Zichen dan yang lainnya sibuk berjalan ke aula utama. Little Fire memperhatikan bahwa ada keringat halus di dahi Tang Zichen. Kakak Chen, mengapa kamu berkeringat? Little Fire sedikit terkejut, masuk akal untuk mengatakan bahwa Tang Zichen juga berada di tahap kelima kesengsaraan, dan telah mengalahkan seseorang sekuat Fu tanpa emosi. Tang Zichen mentransmisikan api kecil. Pemimpin klan-klan naga ini terlalu kuat, dia hanya dengan sengaja menekanku, aku bahkan tidak bisa membawanya, aku bahkan diam-diam mengaktifkan mutiara air hitam untuk melawan, tapi tetap saja, aku tidak bisa tidak membawanya. Tidak mungkin, sangat kuat. Little Fire juga sangat terkejut. Tang Zichen dan yang lainnya duduk di istana emas dan pemimpin klan segera memerintahkan beberapa naga betina untuk datang minum. Sama-sama, kata sang patriark dengan lambaian tangannya. Terima kasih. Tang Zichen mengendusnya, tidak yakin minuman apa itu, tapi rasanya enak. Tang Zichen berkata, pemimpin klan, di seluruh dunia spiritual, apakah ada tempat lain selain tempat ini di mana ada naga? Bagaimana mungkin? Nah, saudariku ini, namanya Sebastian, dia kebetulan bertemu ketika aku berada di One Heavy Sea, dia masih sangat muda dan baru lahir. Aku ingin bertanya, karena ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana ada naga, dia seharusnya berasal dari sini juga. Tahukah Anda jika Anda Dragon Ball kehilangan salah satu anak Anda beberapa tahun yang lalu? Kata Tang Zichen. Pemimpin klan naga memandang Sebastian, dan tidak tahu mata seperti apa itu sangat redup, bahkan Tang Zichen tidak bisa memahaminya. Kepala klan naga berkata, saya akan meminta seseorang menanyakannya. Populasi klan naga saya 180.000 orang, meskipun sangat jarang dibandingkan dengan manusia, tetapi saat ini untuk mengetahui siapa yang kehilangan seorang anak kami tidak dapat mengetahuinya. Oh, aku akan meminta pemimpin klan melakukan itu. Kepala klan naga memandang Little Fire dan tersenyum, kamu dari klan Kirin, bukan? Tepat. Namun, garis keturunanmu tidak murni, kamu tidak terlahir sebagai unicorn, kamu harus seperti klan naga ini, kamu dulu adalah ular Jiao, dan kamu, yang dulunya adalah binatang iblis api pasti telah berevolusi menjadi unicorn. Ya. Little Fire mengangguk, pemimpin klan naga ini memiliki mata yang tajam, dan itu sudah diketahui. Tang Zichen bertanya, Patriark, bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu jika ada klan Kilin di 7 lautan ini? Oh, itu bukan omong kosong. Tang Zichen dan Little Flame sama-sama terkejut. Jadi, Seven Seas juga memiliki jenis Little Fire. Bagus, Little Fire, kamu akhirnya bisa menemukan pacar. Api kecil sangat malu. Tang Zichen tersenyum sembarangan, dia sebenarnya lebih bersemangat daripada Little Fire. Pemimpin klan naga, bagaimanapun, tidak menganggapnya lucu, tetapi melihat api kecil, dan dari waktu ke waktu, dia melirik Little White untuk kedua kalinya, dan untuk murid ungu, dia bahkan tidak melihat kedua kali.
Muritongu merasa sedikit terluka di dalam, meskipun dia dulunya adalah naga Jiao, tetapi tidak sampai penampilannya. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri karena bisa berevolusi menjadi naga, tetapi klan naga tidak begitu menerimanya. Perasaan Tang Zichen sibuk bertanya, pemimpin klan, bagian mana dari klan Qilin? Kepala naga berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Mengapa? Klan Qilin, yang sangat arogan, paling membenci manusia, jadi mengapa kamu melarikan diri? Little Fire sibuk berkata, bagaimana bisa, menurutku manusia baik-baik saja. Sang Patriark berkata, semua ras yang hidup di 7 lautan, kecuali manusia di benua ekstrim selatan, semuanya adalah binatang suci dan manusia roh. Bukannya aku membenci manusia, tetapi manusia itu benar-benar terlalu tercela. Mereka seperti kecoak, kemampuan reproduksi mereka begitu kuat sehingga menggelikan. Lihatlah benua ekstrim selatan, dan sekarang mereka diberikan, lupakan saja, oleh kelompok kecoak itu. Dahi Tang Zichen berkeringat dingin, mengatakan bahwa wajahnya terlalu memalukan bagi manusia. Dan membandingkan manusia dengan kecoak. Kecoak dikenal karena kemampuan reproduksinya. Manusia sangat membenci kecoak. Mungkinkah ras ini, naga, manusia di mata mereka, sama seperti kecoak di mata manusia? Adapun kemampuan manusia untuk bereproduksi, Tang Zichen mengakui bahwa itu memang sangat kuat, dan hanya dalam puluhan ribu tahun, dapat dibiarkan dari beberapa, menjadi satu tandu. Tidak heran binatang suci dari ras naga ini memperlakukan manusia dengan sangat buruk. Kamu tidak menerimanya ketika aku mengatakan itu. Oh, Ketua, saya hanya tidak mengerti mengapa Anda memiliki prasangka tentang manusia. Aku hanya berbicara tentang manusia tingkat rendah di sini, maksudku bukan manusia tingkat tinggi. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa semua orang yang tinggal di 7 lautan adalah binatang dan roh suci, bukan? Itu benar, Seven Seas adalah tempat dengan banyak ras, sangat berbeda dari tempat di bawah Six Seas, yang merupakan kumpulan selokan yang bau. Seven Heavy Seas kita, selain manusia level rendah dari ekstreme South Continent, kita semua adalah binatang suci, misalnya, klan naga unicorn, dan phoenix kita. Selain ras binatang suci kita, ada juga ras terkuat, ras surgawi, juga dikenal sebagai orang roh. Apakah mereka? Mereka manusia tingkat lanjut, mereka dilahirkan dengan fisik setengah abadi, dan setiap orang dari mereka dapat naik ke alam abadi dan menjadi abadi sejati. Kamu sebaiknya tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah Half Immortal Clan atau kamu akan mati dengan mengerikan. Pemimpin klan naga memperingatkan. Iya, serius. Klan setengah abadi, mereka paling menjijikkan bagimu manusia rendahan. Setelah datang ke klan naga kami hari ini, jangan pergi kemanapun selain kembali ke benua ekstrim selatanmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa sisa benua ekstrim selatanmu tidak pernah berani mengambil setengah langkah ke tempat lain? Bersambung.